Bab 481, saatnya pergi garis bawah. Saat kata-kata itu diucapkan, semua anggota Sekte Fushui merasa takut dengan Yang Chen. Tak seorang pun yang tidak takut. Terlepas dari candaannya, siapa yang mau menjadi mayat dingin seperti Liu Chang? Mereka semua tahu alasan kematian Liu Chang. Alasannya sederhana, Liu Chang meninggal karena dialah yang pertama kali menonjol. Dengan pelajaran dari pengorbanan Liu Chang, siapa lagi yang mau menjadi orang kedua yang menonjol? Tak seorang pun ingin mati. Meskipun ada ribuan orang di Sekte Fushui, tidak ada satupun dari mereka yang ingin mati. Dalam sekejap, antusiasme para pengikut Sekte Fushui menghilang. Yang Chen memutar lehernya, pikirkanlah dengan jernih, jika kamu benar-benar ingin berjuang demi hidupmu di sini, aku memiliki Sekte Yuanshan di belakangku, dan kamu telah kehilangan dua saudara senior yang memimpinmu, satu terbunuh olehku, dan satu lagi di tanganku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang dengan bertarung denganku? Perkataan Yang Chen tidak diragukan lagi mengguncang hati para pengikut Sekte Fushui. Selama beberapa saat, para murid itu berdiskusi dengan suara pelan, saling memandang, dan menjadi bingung. Mereka tidak tahu apakah harus pergi atau tinggal, karena tidak ada pemimpin. Inilah efek yang diinginkan Yang Chen. Perkataannya tidak dimaksudkan untuk didengar oleh para pengikutnya, tetapi oleh Han Haofeng yang sedang ditawan. Dia merasa bahwa selamatnya Han Haofeng adalah hal yang baik, karena Han Haofeng adalah pemimpin Sekte Fushui. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan sengaja, agar didengar oleh Han Haofeng. Dia ingin memberitahu Han Haofeng agar tidak mencoba memimpin Sekte Fushui melawan Sekte Yuanshan karena mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Saat itu, karena takut akan konsekuensinya, Han Haofeng secara alami memimpin Sekte Fushui sejauh mungkin. Inilah nilai keberadaan Han Haofeng, dia bisa membawa Sekte Fushui pergi. Tanpa Han Haofeng, Sekte Fushui tidak akan memiliki pemimpin dan tidak akan bisa pergi. Sekelompok orang terjebak di sini, apakah mereka benar-benar ingin Sekte Yuanshan dan Sekte Fushui bertarung sampai akhir? Ini jelas tidak realistis. Meskipun Sekte Yuanshan mengalami beberapa korban, membunuh Chen Zian pada dasarnya sudah cukup. Bahkan jika itu tidak cukup, pertempuran lebih lanjut tidak akan menguntungkan Sekte Yuanshan. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Yang Chen memutuskan untuk tidak bertarung dengan Sekte Fushui lagi. Lagi pula, jika dia bertarung terlalu sengit dan Sekte Fushui membalas dendam di dunia luar, Sekte Yuanshan masih akan mendapat masalah. Sebagai Master Sekte Junior dari Sekte Yuanshan, dia harus mempertimbangkan semua aspek. Pada saat ini, ketika Yang Chen kembali menatap Han Haofeng, dia sudah bisa melihat ketakutan di mata Han Haofeng mengenai situasi saat ini. Dia tahu bahwa waktunya sudah tepat, dan dia berkata, Han Haofeng, apakah kamu ingin hidup? Ya. Han Haofeng tidak ragu-ragu dan langsung memohon belas kasihan dengan makna di matanya. Yang Chen berteriak dengan tegas, jika kau ingin hidup, aku bisa memberimu kesempatan. Aku tidak ingin rekan-rekan muridku menderita kerugian besar, jadi pimpin Sekte Fushuimu dan keluar dari sini. Tentu saja, jika kau masih tidak mengubah kebiasaanmu setelah kembali, aku tidak keberatan membunuhmu terlebih dahulu. Han Haofeng sangat cerdas dan mendengar kata-kata Yang Chen. Dia tahu bahwa Yang Chen tidak ingin bertarung sampai mati dengan Sekte Fushui, jadi dia mengulangi, tidak masalah, Yang Chen. Aku berjanji untuk memimpin Sekte Fushui sejauh mungkin. Pada saat ini, dia ketakutan. Kuku penusuk dewa Yang Chen tidak hanya melukai tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Dia benar-benar ketakutan, kuku penusuk dewa terlalu kuat. Sekarang dibebaskan oleh Yang Chen, Han Haofeng segera kembali ke Sekte Fushui dan dilindungi oleh banyak murid. Kakak senior Han, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak senior Han, sekarang kamu sudah kembali, bisakah kita melawan? Melawan? Ayo mundur, cepat. Han Haofeng melirik Yang Chen dengan takut, khawatir Yang Chen masih tidak akan melepaskannya dan kemudian berkata dengan keras. Tidak, kakak senior Han, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kakak senior Chen, dia mati di tangan anak ini. Para murid Sekte Fushui bingung. Han Haofeng menggertakkan giginya dan berkata, tidak bisakah kau mengerti apa yang kukatakan? Mundurlah. Perkataan Han Haofeng masih efektif,
Dan untuk sementara waktu, pasukan besar Sekte Fushui mundur dengan cara yang mengesankan. Jika memungkinkan, Han Haofeng tidak akan memilih melarikan diri dalam situasi yang memalukan seperti itu. Akan tetapi, dia benar-benar ketakutan. Terlepas dari candaannya, dua Master Origin Martial Realm lapis kedua dikalahkan dan dilukai oleh Yang Chen dalam waktu kurang dari 10 ronde. Kekuatan Yang Chen bisa disebut iblis. Poin pentingnya adalah dia bisa melihat bahwa ekspresi Yang Chen penuh dengan ketenangan dan keyakinan. Dia tahu bahwa meskipun mereka bertarung lebih jauh, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, dia, Han Haofeng, akan kehilangan nyawanya. Dibandingkan dengan kehidupannya, apa gunanya kemarahan sesaat? Tunggu. Tepat saat pasukan Sekte Fushui mundur di tengah jalan, Yang Chen tiba-tiba menghentikan mereka. Jantung Han Haofeng berdebar kencang saat dia berbalik dan bertanya, "Saudara Yang Chen, apa maksudmu dengan itu?" Melihat keringat dingin Han Haofeng yang ketakutan, Yang Chen tahu bahwa dia memang telah ditakuti oleh kuku penusuk dewa miliknya sendiri, tetapi alasan dia memanggil Han Haofeng saat ini bukanlah karena Han Haofeng telah melakukan kesalahan. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Fushuimu. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa para pengkhianat Sekte Yuanshan yang mencoba pergi bersama Sekte Fushuimu harus tetap di sini jika mereka tidak ingin mati. Saat Yang Chen mengucapkan kata pengkhianat, nadanya tiba-tiba menjadi dingin, dan meskipun berdiri jauh, mereka dapat dengan jelas merasakan hawa dinginnya. Hal ini mengejutkan para pengikut pengkhianat Sekte Yuanshan yang mencoba pergi bersama Sekte Fushui. Para pengikut Sekte Fushui menyadari pada titik ini bahwa tim mereka telah disusupi oleh orang lain dan, karena takut terlibat, mulai mengutuk, "Keluar dari sini! Cepat, keluar dari sini! Cepatlah pergi!" Para pengkhianat Sekte Yuanshan ini, seperti tikus yang menyeberang jalan, diusir satu per satu. Han Haofeng menyaksikan para pengkhianat itu diusir secara sistematis, wajahnya pucat dan menahan rasa sakit dari luka-lukanya. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Yang Chen, apakah sudah baik-baik saja sekarang?" "Tidak masalah, Sekte Fushuimu bisa pergi sekarang." Yang Chen melambaikan tangannya. "Ayo cepat." Han Haofeng merasa semakin takut saat melihat Yang Chen. Dan begitulah, pasukan Sekte Fushui menghilang dari pandangan Yang Chen. Yang tersisa adalah para pengkhianat Sekte Yuanshan yang tersebar tetapi jelas terisolasi, yang berdiri di udara. Ekspresi Yang Chen dingin saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia tidak memiliki wewenang untuk berurusan dengan para pengkhianat Yan Huapul, tetapi berbeda dengan Sekte Yuanshan. Sebagai Master Sekte Junior dari Sekte Yuanshan, dia bahkan tidak perlu meminta pendapat Sekte Yuanshan dan dapat langsung memutuskan masalah ini. Bab 482, Menyesali Keputusan Masa Lalu. Pada saat ini, para murid yang telah mengkhianati gerbang Gunung Yuan telah jatuh ke dalam penyesalan yang mendalam. Lebih dari sekadar penyesalan, mereka merasakan penyesalan yang begitu kuat sehingga membebani usus mereka. Mereka telah mengkhianati gerbang Gunung Yuan dan bergabung dengan Sekte Fushui, tetapi apa yang telah mereka peroleh? Apa yang telah mereka terima dari janji-janji Chen Zian? Tidak ada sama sekali. Mereka cukup bodoh untuk mempercayai kata-kata musuh mereka dan secara naif mengira musuh mereka mengatakan kebenaran, tidak menyadari betapa besar kredibilitas saudara-saudara senior dan junior mereka. Tidak seorang pun akan menyesalinya. Ini, jika saja mereka dapat bertahan sedikit lebih lama, setidaknya sampai Yang Chen muncul. Sekarang apa? Mereka mengkhianati gerbang Gunung Yuan dan bergabung dengan apa yang mereka pikir sebagai jalan terang Sekte Fushui. Namun sekarang, Sekte Fushui telah menjadi bahan tertawaan, jadi apa mereka? Beberapa murid pengkhianat yang cerdik dari gerbang Gunung Yuan berteriak meratap, "Tuan Muda Sekte, ini semua salah kami. Kami sempat dibutakan dan berusaha menyelamatkan hidup kami. Kami mohon belas kasihan Anda yang besar, beri kami kesempatan. Kami akan kembali ke gerbang Gunung Yuan dan tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi lagi." Yang Chen berkata dengan dingin, "Apa, kamu ingin berkhianat lagi? Tuan Muda Sekte, meskipun pengkhianatan kami tidak dapat dimaafkan, ada alasan yang dapat dibenarkan." "Ya, Tuan Muda Sekte, alasan kami dapat dibenarkan. Mohon maafkan kami." Melihat para murid memohon belas kasihan, Wu Ming tidak dapat menahan amarahnya, lalu berkata, "Tuan Muda Sekte, bagaimana para pengkhianat ini harus ditangani?"
Menurutku, mereka pantas mati. Mereka tidak berguna. Sebagai master sekte muda, Yang Chen tentu saja tidak akan membuat keputusan berdasarkan perkataan orang lain. Dia mengabaikan para murid yang memohon dan memfokuskan pandangannya pada murid perempuan yang paling galak saat dia muncul, Lu Suyin. Lu Suyin ini adalah sosok yang cukup berkarakter. Ketika dia muncul tadi, dia dengan sinis menargetkannya untuk menyenangkan sekte Fusui dan menyelamatkan hidupnya. Selama penarikan sekte Fusui, dia bahkan mencoba memanfaatkan kekacauan. Sayangnya, Yang Chen mungkin membiarkan orang lain pergi, tetapi dia tidak akan membiarkan Lu Suyin ini lolos begitu saja. Ditatap oleh Yang Chen, tubuh Lu Suyin bergetar hebat. Saat menatap tatapan mata Yang Chen yang menakutkan, dia pun semakin ketakutan, bibirnya pun bergetar. Lu Suyin tidak bodoh, saat ini, dia tahu bahwa Yang Chen memiliki kendali penuh atas hidupnya dan tidak bisa menahan diri untuk berlutut dan memohon, "Tuan muda sekte, tolong ampuni aku tahu aku salah. Aku bersedia menjadi budakmu selama sisa hidupku. Aku bersedia melayanimu. Aku bersedia menjadi jalangmu, aku." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Yang Chen mengangkat tangannya, dan seekor ular petir menerkamnya, menembus tepat ke dahi Lu Suyin. Dengan suara ledakan keras, tubuh Lu Suyin berubah menjadi ketiadaan, dan dilahap habis oleh ular petir milik Yang Chen. Melihat nasib Lu Suyin, para pengikut yang mengkhianati sekte tersebut semakin ketakutan dan memohon belas kasihan satu demi satu. Yang Chen melirik mereka tanpa rasa peduli, dan semua murid laki-laki berlutut sementara para murid perempuan menatapnya dengan tatapan menggoda, niat mereka jelas. Yang Chen tidak memperhatikan mereka. "Saya tidak tahu keseluruhan cerita dan proses kejadian ini, saudara senior Wu Ming. Pilih beberapa orang yang paling kejam selama pengkhianatan. Beberapa orang dapat diampuni, tetapi beberapa tidak. Idenya sederhana. Tidak semua pengkhianat ini pantas mati. Beberapa orang hanya mengikuti arus, tanpa memiliki keyakinan nyata. Namun yang lainnya punya cerita berbeda." Wu Ming memahami maksud Yang Chen dan menunggu saat ini. Ia menunjuk seorang murid di antara kerumunan pengkhianat dan berkata, "Luo Jin ini adalah orang pertama yang berkhianat. Ia tidak hanya berkhianat, tetapi ia juga menghina sesama murid gerbang Gunung Yuan untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Ia adalah orang yang memimpin banyak murid untuk mengikuti dan bergabung dengan sekte Fusui. Luo Jin pantas menerima 1000 kematian. Bunuh dia, bunuh dia." Sesaat wajah Luo Jin menjadi pucat. Ia menyesalinya, putus asa, dan berlutut memohon belas kasihan. Sayangnya, kali ini, Yang Chen secara alami menanggapi tuntutan orang banyak. Dengan lambaian tangannya, dan tanpa menunggu Luo Jin berbicara, Luo Jin sudah menjadi mayat berdarah. Para pengkhianat yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dan dia, Wu Yingying. Wu Ming berkata dengan marah, "Kupikir para murid perempuan ini, sebagai junior, harus lebih dilindungi. Kami bahkan mengorbankan banyak murid untuk mencegah mereka dipermalukan oleh sekte Fusui. Mereka semua melakukannya untuk melindungi para junior ini. Tetapi Wu Yingying tidak hanya berkhianat secara keji, dia bahkan dengan sukarela ingin berkultivasi ganda dengan Chen Xian." Mata Wu Ming dipenuhi amarah. Dibandingkan dengan Luo Jin, Wu Yingying bahkan lebih penuh kebencian. Wu Yingying membelalakkan matanya dan mencoba membantah tuduhan Wu Ming, "Tuan muda sekte, jangan hanya mendengarkan cerita dari sisi Wu Ming." Yang Chen tidak memberi Wu Yingying kesempatan untuk menjelaskan. Dengan lambaian tangannya, Wu Yingying tewas di tempat. Wu Ming segera menunjukkan beberapa murid lain yang paling kejam selama pengkhianatan, dan Yang Chen membunuh mereka satu per satu. Setelah membunuh 5 atau 6 orang, Wu Ming akhirnya kehilangan amarahnya. "Tuan muda sekte, mereka yang baru saja saya sebutkan adalah yang paling kejam selama pengkhianatan dan juga orang-orang yang memicu pertikaian internal di antara para pengikut kita. Sekarang mereka sudah mati, untuk yang tersisa, terserah Anda untuk memutuskan." Mendengar suara-suara memohon dari para murid, Yang Chen mendengus dingin, menoleh untuk melihat mereka. "Aku tidak tertarik dengan kehidupan kalian yang tersisa. Namun karena kalian telah berkhianat, kalian telah berkhianat. Jangan berencana untuk kembali ke gerbang Gunung Yuan. Baiklah, para murid gerbang Gunung Yuan, ayo pergi." Saat kata-katanya selesai, para murid mengikuti di belakang Yang Chen. "Tuan muda sekte, Tuan muda sekte, kami tahu kami salah,
tolong jangan pergi. Tuan Muda Sekte, tolong jangan pergi. Murid-murid yang tersisa menunjukkan keputusasaan dan menangis dengan menyedihkan, menyaksikan tim gerbang Gunung Yuan pergi, berdiri di sana, tidak menyadari betapa mereka akan menyesalinya. Bagi mereka, yang tidak terlalu berbakat atau buruk, akan sulit untuk menemukan tempat di antara berbagai sekte. Terutama karena usia mereka telah ditetapkan, mereka kehilangan kesempatan yang sempurna untuk bergabung dengan sekte lain. Yang Chen tampaknya hanya menolak mereka, tetapi pada kenyataannya, itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi mereka. Kemana mereka bisa pergi sekarang? Setelah ditinggalkan oleh gerbang Gunung Yuan, sebagai pengkhianat, mustahil untuk bergabung dengan sekte lain. Di tempat yang bergejolak seperti Kabupaten Gunung Utara, tanpa sekte yang bisa diandalkan, bahkan sulit untuk bertahan hidup. Sebelumnya, saat mereka keluar sebagai murid gerbang Gunung Yuan, mereka penuh dengan kemuliaan. Tapi sekarang, mereka dipenuhi dengan penyesalan yang amat dalam. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan mengkhianati sekte tersebut. Bab 483, Serahkan padaku. Mengenai para pengkhianat itu, Yang Chen tentu saja tidak punya kewajiban untuk berbelas kasih kepada mereka. Bahkan, mengeluarkan mereka dari sekte sudah merupakan belas kasihan menurutnya. Seperti yang dia katakan, karena mereka telah memilih untuk berkhianat dan meninggalkan sekte Yuanshan, mengapa mereka perlu kembali lagi? Sekarang, pasukan sekte Yuanshan yang perkasa kembali dengan kekuatan penuh. Semua murid sekte Yuanshan menghormati Yang Chen, dan tidak ada yang tidak mematuhinya. Jika mereka masih agak tidak yakin dengan Wu Ming, mereka sepenuhnya yakin dengan Yang Chen, tanpa sedikit pun keraguan. Itu bukan karena hal lain, tetapi hanya karena kekuatan mengejutkan yang baru saja ditunjukkan Yang Chen. Mereka tidak dapat menemukan kesalahan apapun padanya. Di mana lagi mereka bisa menemukan master sekte muda seperti itu? Tuan Muda Sekte, apa yang akan kita lakukan sekarang? Wu Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Chen berjalan di depan, dan melihat ekspresi penuh harap dari para murid, dia berkedip karena terkejut dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita akan kembali. Tuan Muda Sekte, bukankah terlalu terburu-buru untuk kembali sekarang? Kata Wu Ming. Yang Chen menggaruk kepalanya, terburu-buru. Di mana terburu-burunya? Masih ada lebih dari 1 hari lagi. Jika kita tidak kembali sekarang, akan sulit untuk kembali. Tuan Muda Sekte, saya tahu tentang itu. Tetapi kami telah dikejar oleh sekte Fusui sepanjang jalan, dan kami sama sekali tidak punya waktu luang. Bagaimanapun, pemimpin sekte dan tetua dari sekte tersebut telah secara tegas memerintahkan kami untuk mencari beberapa materi di alam rahasia. Kata Wu Ming. Saudara-saudara senior dan junior lainnya juga mendesah getir, ya, Tuan Muda Sekte, itulah yang kurang dari kita. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan bahan surgawi dan harta karun bumi yang diminta oleh para tetua untuk kita cari, setidaknya kita harus membawa kembali beberapa hal lain untuk memberikan pertanggungjawaban, tetapi sekarang kita tidak punya waktu, semua murid sekte kita tidak punya apa-apa. Jika kita kembali dengan tangan hampa, bahkan jika kita punya alasan, kita tetap akan dimarahi sampai mati oleh para tetua di sekte. Ya, Tuan Muda Sekte, apa yang harus kita lakukan? Harta karun 1000 tahun ini hanya terbuka sekali setiap 1000 tahun, dan kesempatan itu sangat langka. Jika kita kembali dengan tangan hampa, bahkan jika para tetua tidak memarahi kita akan tetap merasa sangat kesal. Mendengar ini, Yang Chen menyentuh dagunya, lalu teringat. Memang, dikejar oleh sekte Fusui sepanjang jalan, para pengikut sekte Yuanshan tidak punya waktu atau kesempatan untuk menemukan harta karun. Mereka praktis masuk dengan tangan kosong dan kembali dengan tangan kosong. Wu Ming mengalami pengalaman yang lebih tragis, dengan lengan patah. Meskipun ada alasan kuat untuk ini, para murid tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman. Berapa banyak uang yang diinvestasikan sekte Yuanshan agar mereka dapat memasuki harta karun 1000 tahun, untuk memperoleh keuntungan dan membantu sekte tersebut maju. Akibatnya, kesempatan sekali dalam 1000 tahun ini terbuang sia-sia. Bahkan jika para tetua sekte tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan senang tentang itu? Jadi, apa rencanamu? Manfaatkan kesempatan ini untuk mencari sebanyak mungkin.
Tanya Yang Chen. Ini satu-satunya jalan keluar, kata Wu Ming tak berdaya. Yang Chen tertawa, bagaimana mungkin metode ini berhasil? Dalam perjalanan pulang, pasukan sekte pasti telah menyapu bersih semua harta karun di jalan. Apa yang mungkin mereka tinggalkan untukmu? Bahkan jika kamu menemukan sesuatu, itu mungkin sesuatu yang tidak dipedulikan orang lain. Ketika kamu membawanya kembali, apakah para tetua sekte benar-benar akan menghargainya? Mendengar perkataan Yang Chen, hati saudara senior dan junior ini menjadi semakin dingin. Jadi, Tuan Muda Sekte, apa yang harus kita lakukan? Tanya para saudara itu. Yang Chen menyeringai, sederhana saja. Lihat saja aku, dan kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah pengendali seluruh alam rahasia. Meskipun kultivasinya tidak memadai dan dia tidak dapat menemukan beberapa material tingkat tinggi, menemukan beberapa material tingkat rendah untuk dibawa pulang semudah membalikkan telapak tangan, bukan? Tuan Muda Sekte, apa metodemu? Tolong beritahu kami. Ya, Tuan Muda Sekte, jangan pikul sendiri semua tanggung jawab itu. Yang Chen tersentuh oleh perhatian mereka dan melambaikan tangannya, kalian tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Sekarang, ayo cepat kembali. Waktunya sempit. Meskipun Yang Chen kembali, dia tetap bersikap rendah hati di dalam sekte Yuanshan, tetap mempertahankan penyamarannya dan tidak mengungkapkan identitasnya. Dia tahu bahwa identitasnya masih sangat samar, dan jika dia benar-benar muncul di depan umum, akan sulit untuk memastikan bahwa seseorang tidak akan menargetkannya. Untuk saat ini, fokus untuk kembali tanpa menimbulkan masalah adalah hal terpenting bagi sekte Yuanshan. Dengan demikian, waktu berlalu, dan karena Yang Chen sengaja membiarkan Yu Ban menyamar sebagai Kaisar Tiandu, ia mengumumkan batas waktu 2 hari. Tak satu pun dari para jenius ini berani mengabaikan kata-katanya. Periode 2 hari itu singkat, dan meskipun sekte-sekte seperti sekte Fu Shui memiliki pemikiran lain, sebagian besar kekuatan sekte lainnya memilih untuk meninggalkan alam rahasia. Hal ini membuat Yang Chen dan sekte Yuanshan dapat meninggalkan alam rahasia bersama-sama dengan selamat. Meskipun ada beberapa masalah, mereka berhasil menghindarinya tanpa bahaya apapun. Dengan cara ini, 2 hari kemudian, Yang Chen dan sekte Yuanshan meninggalkan alam rahasia bersama-sama melalui pintu masuk yang terbuka. Ketika mereka keluar dari alam rahasia, ada kerumunan orang di luar, campuran ikan dan naga yang kacau. Sekilas, tidak sulit untuk melihat bahwa jumlahnya tidak jauh lebih sedikit daripada saat mereka masuk. Hal terpenting adalah jumlah master jelas meningkat secara signifikan. Para guru besar ini secara alami dimobilisasi secara khusus oleh berbagai kekuatan sekte di daerah Gunung Utara. Tidak seorang pun memikirkan hal itu pada awalnya. Namun, ketika mereka melihat pasukan yang dikirim oleh wilayah Bintang Matahari dan Kabupaten Luoyun, mereka tidak bisa mengendur. Mereka buru-buru mengirimkan kekuatan tingkat tinggi sekte mereka untuk memastikan bahwa tidak ada kecelakaan atau kejutan yang menimpa para jenius mereka ketika mereka keluar dari alam rahasia. Hal yang sama juga berlaku untuk sekte Yuanshan. Mereka menjaga pintu keluar alam rahasia, jadi ketika Yang Chen dan murid-murid sekte Yuanshan keluar, Mu Baisheng dan beberapa tetua tertinggi berkumpul bersama dan dengan cepat berteriak, "Wu Ming!" Mendengar ini, Wu Ming menoleh untuk melihat mereka. Dia tidak bodoh dan buru-buru memimpin banyak murid sekte Yuanshan. Paman Guru, menguasai. Wu Ming menyambut mereka saat dia kembali. Mu Baisheng melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, di mana Yang Chen? Pemimpin sekte, aku di sini. Yang Chen membuka penyamarannya dan berdiri keluar dari kerumunan. Yang Chen, sepertinya kamu baik-baik saja. Haha, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Oh, aku bisa melihat bahwa kamu telah membuat kemajuan dalam kultivasi seni bela diri, mencapai alam bela diri setengah langkah Yuan. Bagus, bagus. Mu Baisheng mengamati dengan sangat hati-hati dan tentu saja sangat gembira melihat kemajuan Yang Chen dalam kultivasi seni bela dirinya. Bab 484, Hasil Pertempuran. Yang Chen, aku melihat lebih sedikit murid dalam yang keluar dibandingkan saat mereka masuk. Apa yang terjadi? Tanya seorang tetua tertinggi. Mendengar ini, Yang Chen menghela napas, menyadari bahwa dia tidak dapat menyembunyikan kebenaran lagi, dan menceritakan kisah itu tanpa ada yang terlewat.
Sebagian besar pengikut gerbang Gunung Yuan telah tewas di tangan Sekte Fushui, sementara beberapa lainnya dibunuh sendiri oleh Yang Chen atau diusir dari sekte tersebut. Mendengar penjelasan Yang Chen, Mu Baizheng dan para tetua tertinggi lainnya mengerutkan kening karena tidak senang. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak mengarahkan kemarahan mereka pada Yang Chen. Benar saja ada sampah di mana-mana, dan murid-murid gerbang Gunung Yuan kita tidak terkecuali. Mereka tidak hanya mengkhianati kita tetapi juga menjebak orang lain. Apakah Sekte Fushui menganggap gerbang Gunung Yuan kita mudah diganggu? Semua tetua tertinggi sangat marah. Sebagian marah pada pengikut sekte mereka sendiri yang berkhianat, dan sebagian lagi marah pada Sekte Fushui karena menindas mereka. Yang Chen, sebagai master muda sekte, tidak masalah bagimu untuk membunuh para murid itu dan mengusir mereka dari sekte. Kamu memiliki kekuatan untuk melakukan itu, Mu Baizheng berkata perlahan, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi bagaimana dengan Sekte Fushui? Apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Mu Baizheng masih sangat bingung. Itu karena ketika Yang Chen menjelaskan apa yang telah terjadi, dia tidak menyebutkan bagian tentang mengalahkan Chen Zian dan Han Haofeng. Bagaimanapun, itu terlalu mengejutkan dan Mu Baizheng dan yang lainnya lebih baik tidak mengetahuinya. Namun, tampaknya pikirannya agak naif. Dengan kebijaksanaan Mu Baizheng, menyembunyikan kebenaran darinya tidaklah mudah. Sebelum dia bisa menjelaskan, Wu Ming yang duduk di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pemimpin sekte, kamu tidak tahu betapa heroiknya saudara muda Yang Chen. Wu Ming tidak bermaksud jahat. Dia hanya kagum dengan kepahlawanan Yang Chen. Ketika mengingat Yang Chen mengalahkan Chen Zian dan kemudian Han Haofeng, siapa di antara murid-murid gerbang Gunung Yuan yang tidak akan gembira? Dia hanya salah satu dari mereka. Kalau dipikir-pikir lagi, siapa di antara murid-murid gerbang Gunung Yuan yang tidak mengagumi Yang Chen? Terutama para siswi, sorot mata mereka penuh kerinduan, seakan tak terbendung. Mu Baizheng dan beberapa tetua tertinggi mengaku penasaran saat mendengar kata-kata Wu Ming. Mereka bukan orang bodoh, dan dengan mengamati dengan saksama kekaguman para pengikut gerbang Gunung Yuan terhadap Yang Chen, mereka dapat dengan mudah menebak bahwa Yang Chen pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa di alam rahasia. Dengan wajah penuh senyum masam, Yang Chen tidak menyangka mulut Wu Ming akan begitu longgar. Namun melihat bahwa dia tidak bisa menghentikannya, tentu saja dia tidak repot-repot mencoba menghentikannya. Di sisi lain, Wu Ming malah memperkeruh suasana. Adik muda Yang Chen benar-benar hebat. Pertama-tama, dia melukai Chen Zian dan kemudian menangkap Han Haofeng. Keduanya adalah ahli alam bela diri Yuan lapisan kedua, tetapi mereka bukan tandingan adik muda Yang Chen. Bagaimana itu mungkin? Yang Chen, dengan kekuatan Yuan Martial Realm setengah langkahmu, mengalahkan Yuan Martial Realm lapisan kedua. Wu Ming, jangan melebih-lebihkan. Aku tidak melebih-lebihkan, kata Wu Ming dengan nada getir. Ia merasa agak canggung sekarang karena, untuk pertama kalinya, ia mengatakan yang sebenarnya, tetapi para tetua menganggapnya sedang membual. Ia mengatakan yang sebenarnya dalam setiap kalimat. Bagaimana dia bisa membuktikan kalau dia mengatakan kebenaran? Saya dapat bersaksi bahwa kakak senior Wu Ming tidak berbohong. Kakak muda Yang Chen memang telah melakukan semua ini. Dia menangkap Han Haofeng, memaksa Sekte Fushui untuk pergi, sehingga kakak senior dan adik junior kita dapat melarikan diri dengan aman. Kalau tidak, niscaya akan ada kerugian besar di antara kita kali ini, kata seorang murid. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya dan tertawa, pemimpin sekte, tetua, saudara-saudara senior dan juniorku melebih-lebihkan. Sebenarnya, apa yang kulakukan saat itu hanya kebetulan. Itu tidak sehebat yang mereka katakan. Bagi Yang Chen, lebih baik tetap rendah hati. Kalau dia bisa menghindari menjadi pusat perhatian, dia biasanya tidak akan memilih menjadi pusat perhatian. Para tetua tertinggi ini sulit mempercayai kebenarannya. Sebenarnya, Mu Baizheng juga sulit menerima kenyataan ini. Bagaimanapun, jarak antara alam bela diri Yuan setengah langkah dan alam bela diri Yuan lapisan kedua masih cukup signifikan. Meskipun banyak jenius yang bisa bertarung melawan alam yang lebih tinggi, Chen Zian dan Han Haofeng bukanlah orang bodoh yang tidak kompeten. Mereka berdua bukanlah kultivator alam bela diri Yuan lapisan kedua biasa. Namun, mengingat banyak hal luar biasa yang telah dilakukan Yang Chen sejauh ini,
Mu Baiseng memandang Yang Chen sambil tersenyum, lalu berkata, "Yang Chen, apapun yang terjadi, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini." Yang Chen tidak bisa menahan senyum, tidak menyangka Mu Baiseng benar-benar mempercayainya. Dia ingin mengaburkan fakta bahwa dia telah mengalahkan Chen Xian dan Han Haofeng. Melihat bagaimana hal itu tidak bisa dikaburkan sekarang, posisinya sebagai Master Sekte Muda pun aman. Yah, karena tidak bisa disamarkan, dia tidak perlu bersikap rendah hati. Dengan sedikit penyelidikan, prestasinya di dunia rahasia dapat dengan mudah diketahui. Ngomong-ngomong, pemimpin sekte, karena sekte Fusui berani bersikap agresif terhadap gerbang Gunung Yuan kita, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Mereka tampaknya sama sekali tidak menganggap serius gerbang Gunung Yuan kita, kata seorang tetua dengan marah, janggutnya mengembang. Mu Baiseng mengusap alisnya, juga kesal, tetapi segera mendesah, apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak membiarkannya berlalu begitu saja? Kekuatan sekte Fusui lebih unggul dari kita, jadi apa yang bisa kita dapatkan dengan berdebat dengan mereka? Bertarung. Mereka pasti ingin melawan kita karena Yang Chen telah membunuh salah satu murid utama mereka. Mereka hanya tidak punya alasan yang bagus untuk melakukannya. Kalau dipikir-pikir, Yang Chen sudah melumpuhkan salah satu jenius alam bela diri Yuan lapisan kedua dan membunuh yang lain, secara keseluruhan tidak seburuk itu, gumam beberapa tetua tertinggi. Benar sekali, Mu Baiseng setuju, itulah sebabnya tidak perlu menyelesaikan masalah ini. Baik gerbang Gunung Yuan kita maupun sekte Fusui telah menderita kerugian, jadi tidak perlu berdebat tentang apapun. Namun, jika sekte Fusui benar-benar berani memprovokasi kita, aku akan memberi tahu mereka bahwa gerbang Gunung Yuan kita bukanlah buah kesemak yang lembut untuk diremas. Saat mereka mendengarkan diskusi para tetua, Wu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela, "Pemimpin sekte, paman bela diri, apakah kalian semua berkumpul di sini karena sesuatu yang besar telah terjadi? Saya melihat bahwa banyak faksi lain juga memiliki pejabat tingkat tinggi yang datang. Bukankah kami hanya takut sesuatu akan terjadi pada kalian anak muda?" Seorang tetua tertinggi berkata, "Tidak apa-apa untuk memasuki alam rahasia, tetapi ketika kalian keluar, tidak seorang pun dari kalian membawa harta karun. Jika seseorang memiliki niat buruk terhadap kalian, kami orang-orang tua tetap harus keluar dan membantu kalian. Ngomong-ngomong, kalian anak muda sekarang bisa melaporkan hasil perjalanan kalian ke harta karun 1000 tahun, kan?" Saat mendengar hasilnya, sekelompok murid gerbang Gunung Yuan menunjukkan ekspresi canggung di wajah mereka. Ini, bagaimana mereka seharusnya melapor. Bab 485, Kegembiraan yang tak terduga. Tidak peduli apakah itu Wu Ming atau murid-murid sekte Yuanshan lainnya, mereka semua saling memandang dengan senyum pahit, tatapan mereka tertuju pada Yang Chen. Pada saat itu, Yang Chen mengambil semua tanggung jawab atas dirinya sendiri, jadi mereka secara naluriah berpikir bahwa Yang Chen ingin menanggung masalah itu sendirian. Namun, mereka semua adalah saudara senior dan junior Yang Chen, dan kebanyakan dari mereka lebih tua dari Yang Chen. Bagaimana mereka bisa membiarkan Yang Chen menanggung ini sendirian? Apa yang sedang terjadi? Ya, ada apa dengan ekspresi kalian? Beberapa tetua tertinggi mengamati dengan saksama dan melihat ekspresi pesimis dari para pengikut sekte Yuanshan ini. Mereka mengerutkan kening dan bertanya. Wu Ming melangkah maju dan berkata, "Penatua, inilah yang terjadi." Begitu saja, Wu Ming cepat-cepat menceritakan seluk-beluk situasinya. Setelah mendengar cerita lengkapnya, anggota tingkat tinggi sekte Yuanshan semuanya dipenuhi amarah dan kemarahan. Sekte Fusui ini hanya. Ini, pemimpin sekte, ini tidak tertahankan. Awalnya, kupikir sekte Fusui hanya ingin mempermalukan sekte Yuanshan kita. Siapa sangka mereka akan mengejar dan membunuh kita dari awal sampai akhir. Mereka punya lebih banyak orang, jadi mereka bisa berpencar untuk mengejar kita sambil juga mendapatkan keuntungan. Sekte Yuanshan kita tidak mendapatkan apapun dari perjalanan alam rahasia ini. Tidak hanya pas-pasan, tapi benar-benar dengan tangan kosong. Kamu tidak mendapatkan apapun. Bahkan ekspresi Mu Baiseng pun memalukan. Berapa banyak pengorbanan sekte Yuanshan mereka untuk perjalanan alam rahasia ini. Tetapi sekarang, mereka bahkan belum memperoleh sedikit pun, bukankah mereka akan mengalami kerugian total? Tidak, aku tidak tahan lagi.
Aku harus melawan Sekte Fusui sampai mati. Kita harus mencari keadilan untuk masalah ini. Sekte Fusui mungkin kuat di Kabupaten Luoyun, tetapi di Kabupaten Gunung Utara kita, bukan giliran mereka untuk bertindak liar. Beberapa tetua Sekte Yuanshan yang pemarah mulai berteriak. Mereka bercanda, bahkan seekor naga yang ganas pun tidak akan berani menindas seekor ular lokal. Apakah Sekte Fusui benar-benar berpikir bahwa Sekte Yuanshan mereka adalah sasaran empuk? Memang, meskipun kekuatan keseluruhan Sekte Fusui memang lebih kuat daripada Sekte Yuanshan, masih belum diketahui siapa yang akan menang atau kalah jika mereka bertarung di wilayah Gunung Utara. Memberi mereka muka bukan berarti mereka takut pada mereka. Melihat para tetua ini hendak membalas dendam, Yang Chen, dengan senyum masam di wajahnya, buru-buru berkata, "Semuanya, tenanglah. Meskipun benar bahwa sesama murid kita telah menderita kerugian dan tidak mendapatkan banyak harta, Sekte Yuanshan kita tidak sepenuhnya pulang dengan tangan kosong dari perjalanan alam rahasia ini." "Yang Chen, apa maksudmu?" "Ya, Yang Chen, apa yang terjadi?" Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Yang Chen. Wu Ming dan murid-murid lainnya saling berpandangan dengan heran. Awalnya, mereka mengira Yang Chen sedang menyalahkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan saudara-saudara senior dan juniornya dari penderitaan dan hukuman. Namun sekarang, tampaknya hal itu tidak benar. Apakah Yang Chen hanya menggertak, atau dia benar-benar punya cara? Merasakan tatapan mata ke arahnya, Yang Chen berkata, "Para tetua, pemimpin sekte, tolong dengarkan aku. Ketika aku menangkap Han Haofeng dan membunuh Chen Zian, aku mengambil tas penyimpanan mereka dari pinggang mereka. Tas penyimpanan ini ada di tanganku, dan berisi cukup banyak material surgawi dan harta karun bumi. Silakan lihat." Sambil berbicara, Yang Chen tanpa ragu membuka semua kantong penyimpanan dan menuangkan semua isinya dengan bunyi keras. Setelah itu, berbagai harta dan material menumpuk seperti gunung, muncul di depan mata semua orang. Itu memang gunung harta karun, ada begitu banyak material surgawi dan harta duniawi. Begitu banyaknya, sampai orang-orang terkejut. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Para tetua Sekte Yuanshan agak tidak mampu memahami perubahan mendadak antara kegembiraan besar dan kesedihan besar. Dengan begitu banyak harta karun, itu lebih dari yang mereka harapkan akan diperoleh murid-murid mereka saat memasuki alam rahasia. Itu tidak hanya memenuhi harapan mereka, tetapi juga jauh melampaui mereka. Demikian pula, mereka penasaran bagaimana Yang Chen bisa memiliki begitu banyak harta sementara juga merasa takut, dan cepat-cepat membentuk formasi. Semua orang paham bahwa kekayaan tidak boleh dipamerkan. Harta yang banyak tidak boleh dilihat oleh kekuatan lain. "Yang Chen, apa yang terjadi?" Dengan begitu banyak harta, bahkan Han Haofeng dan Chen Zian, sebagai murid Sekte Fusui, tidak mungkin memiliki begitu banyak. Yang Chen sudah memikirkan penjelasannya, "Saya juga tidak tahu tentang itu. Sebenarnya, awalnya saya sangat terkejut ketika saya memeriksa jumlah harta karun di dalam tas penyimpanan ini. Namun setelah memikirkannya, kemungkinan besar Han Haofeng dan Chen Zian bertanggung jawab atas semua harta karun yang diperoleh oleh Sekte Fusui. Ketika saya mengambil tas penyimpanan ini, mungkin. Jika memang begitu, apakah kamu mengambil hampir semua harta yang diperoleh Sekte Fusui?" "Tidak juga, tapi jelas aku sudah menangkap cukup banyak." "Hahaha, sekarang giliran Sekte Fusui yang merasa malu. Siapa yang peduli dengan mereka? Sekte Yuanshan kita takut pada Sekte Fusui. Ini disebut gagal mencuri ayam dan kehilangan nasi. Sekte Fusui pantas mendapatkannya." Baik para tetua maupun Wu Ming dan murid-murid lainnya, ekspresi mereka menjadi lebih hidup. Itu menyegarkan, sangat menyegarkan. Melihat tindakan Yang Chen, mereka merasa jauh lebih nyaman. Awalnya mereka mengira Sekte Yuanshan mereka telah kalah besar, tetapi sekarang tampaknya Sekte Fusui telah mendatangkan penghinaan ini pada diri mereka sendiri. Sebaliknya, Sekte Yuanshan mereka telah memanfaatkannya. "Haha, Tuan Muda Sekte, bagus sekali. Yang Chen, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Hahaha, sungguh menyegarkan. Aku ingin tahu seberapa kaya ekspresi Sekte Fusui saat mereka tahu mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berarti kali ini, dan kita memanfaatkan mereka. Itulah yang pantas mereka dapatkan. Mereka memang pantas mendapatkannya." Yang Chen mendengarkan pujian dari senior dan juniornya sambil mengusap hidungnya dengan polos.
Memang benar bahwa tas penyimpanan itu diambil dari Chen Xian dan Han Haofeng, dan memang ada banyak harta karun di dalamnya. Namun, itu tidak sampai pada situasi saat ini. Kalau tidak, Sekte Fu Shui akan menjadi gila. Alasan mengapa itu menumpuk seperti gunung sepenuhnya karena dia, sebagai pengendali alam rahasia, ia memiliki sejumlah besar material tingkat rendah, yang ia gunakan untuk membayar Sekte Yuanshan. Oleh karena itu, ia mengeluarkan banyak material tingkat rendahnya dan menaruhnya di dalam tas penyimpanan. Meskipun itu adalah material tingkat rendah, jumlahnya tetap mencengangkan. Jika dia mengatakan dia mendapatkannya sendiri, orang-orang mungkin akan terkejut dan tidak percaya. Jadi, Yang Chen menggunakan Chen Xian dan Han Haofeng sebagai kedok. Sekarang, tampaknya efeknya cukup memuaskan. Bab 486, Sekte Changhai mencari masalah. Dalam keadaan di mana Sekte Gunung Yuan tidak menyadarinya, membayar kembali Sekte Gunung Yuan memang bukan tugas mudah baginya sebagai pemimpin Sekte Junior. Mu Baisheng sangat puas dengan hasil yang dicapainya saat ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Yang Chen, hebat sekali." Tentu saja dia 100% puas dengan Yang Chen. Yang Chen telah menangani semuanya dengan sangat baik, mencapai semua yang diharapkannya. Dia tidak hanya mencapai semuanya, tetapi juga jauh melampaui harapannya. Hal ini membuatnya bangga dengan pilihan yang telah dibuatnya sejak awal. Jika dia tidak menunjuk Yang Chen sebagai pemimpin Sekte Junior, apakah akan ada hasil seperti hari ini? Memikirkan hal ini, Mu Baisheng melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Dengar baik-baik, meskipun kita memiliki banyak keluhan dengan Sekte Fu Shui, kitalah yang diuntungkan kali ini. Jika Sekte Fu Shui benar-benar datang untuk menanyai kita tentang tas penyimpanan ini, kita harus tutup mulut. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mengenai bagaimana melakukannya, saya yakin kalian semua tahu. Hehe, pemimpin Sekte, tentu saja kami tahu. Berpura-pura bodoh saja." Para murid dan tetua Sekte Gunung Yuan saat ini sangat gembira, bukan karena hal lain, melainkan karena material surgawi dan harta duniawi yang dibawa oleh Yang Chen. Melihat harta karun ini, Mu Baisheng berkata dengan lembut, "Yang Chen, ini adalah harta karun yang sangat berharga, yang telah kau dapatkan dengan susah payah. Kau juga penyumbang harta karun terbesar. Aku sebagai pemimpin sekte akan memberimu kendali 10% atas harta karun ini. Jangan ragu untuk memilihnya." Yang Chen tahu, 10% sudah cukup banyak. Meskipun dia adalah penyumbang terbesar untuk barang-barang ini, dia tidak bisa serakah. Berapa banyak yang telah dipersiapkan Sekte Gunung Yuan untuk memasuki alam rahasia 1000 tahun ini. Hanya karena dia, Yang Chen, berdiri di sini tanpa dikepung oleh orang lain, itu karena Sekte Gunung Yuan berdiri di sini. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk tidak membawa kejayaan bagi Sekte Gunung Yuan. Meskipun beberapa tetua tertinggi mungkin menganggap 10% ini agak terlalu banyak, mengingat semua materi ini berasal dari Yang Chen, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi dan menyerahkan semuanya pada keputusan Yang Chen. Yang Chen mengangguk diam-diam. Dapat dilihat bahwa penglihatan dan sebagainya dari para tetua Sekte Gunung Yuan ini jauh lebih kuat daripada para pemimpin klan di alam liar. Mereka tidak menjadi buta karena beberapa material surgawi dan harta karun bumi. Namun Yang Chen juga tidak bisa sombong. Mu Baisheng membiarkannya memilih 10%, dia tidak bisa benar-benar memilih 10%. Dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin sekte, aku tidak terburu-buru untuk mendapatkan bagianku. Setelah pembagian materi di dalam sekte selesai, belum terlambat untuk membahas bagianku." Mendengar jawaban yang sempurna ini, para tetua sekte Gunung Yuan, begitu pula Mu Baisheng, mengangguk setuju. Apa yang dikatakan Yang Chen benar adanya. Bagus. Mu Baisheng mengangguk puas dan untuk sementara mengumpulkan semua bahan di tanah ke dalam tas penyimpanannya. Semua orang tentu tidak keberatan jika semua material surgawi dan harta duniawi disimpan sementara di dalam tas penyimpanan Mu Baisheng. Pada saat inilah, tiba-tiba, ki sejati yang dahsyat turun dan berhenti di dekat tempat sekte Gunung Yuan berada. Hal ini mengejutkan Mu Baisheng dan para tetua dalam sekte tersebut. Siapa ini? Tanpa sadar mereka menoleh, semua orang melihat. Ketika mereka melihat dengan jelas orang-orang di hadapan mereka, banyak murid sekte Gunung Yuan tidak dapat menahan rasa bingung. Orang-orang yang datang itu memiliki ekspresi muram,
Tetapi mereka bukanlah orang-orang yang diduga semua orang, yaitu Sekte Fu Shui dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang Sekte Changhai. Orang-orang Sekte Changhai ini datang dengan agresif, membawa sedikitnya ratusan orang, dipimpin oleh He Shangfeng, dan diikuti oleh sekelompok tetua terkenal dan anggota tingkat tinggi Sekte Changhai, yang tampak sangat tangguh. Akan tetapi, tidak peduli seberapa mengancamnya Sekte Changhai, mereka tidak akan benar-benar membuat Sekte Gunung Yuan takut. Sekte Yuanshan bahkan tidak takut pada Sekte Fu Shui, mereka tentu saja tidak akan takut pada Sekte Changhai. Melihat He Shangfeng memimpin sekelompok besar orang dengan ekspresi muram, Mu Baisheng, dengan tangan di belakang punggungnya, segera memimpin orang-orangnya sendiri dari Sekte Yuanshan keluar. He Shangfeng, apa maksudmu dengan ini? Mu Baisheng menyipitkan matanya, ekspresinya dingin dan garang dengan aura yang kuat. He Shangfeng berbicara dengan sungguh-sungguh, apa yang sedang kulakukan? Mu Baisheng, mengapa kau bertanya dengan penuh pengertian? Suruh pemimpin sekte junior kesayanganmu, Yang Chen, keluar. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan padanya, dan kemudian, aku ingin menyelesaikan masalah dengannya. Mu Baisheng tidak peduli dengan apa yang dilakukan Yang Chen, dia hanya tahu bahwa Yang Chen berasal dari sekte Gunung Yuan miliknya. Itu sudah cukup. He Shangfeng mencoba membuat masalah dengan Yang Chen, bagaimana mungkin dia, sebagai pemimpin sekte, mengizinkannya. Dia mengejek tanpa ragu, He Shangfeng, apakah kamu bercanda denganku? Kamu ingin mencari tahu sesuatu tentang Yang Chen. Apa yang kamu bicarakan? Katakan saja langsung kepada kami jika kamu ingin membuat masalah bagi sekte Gunung Yuan kami. Apakah kamu benar-benar berpikir aku, Mu Baisheng, akan takut padamu? Merasakan aura kuat yang terpancar dari Mu Baisheng, He Shangfeng merasa sedikit takut di dalam hatinya, ia juga bertanya-tanya, kultivasi bela diri Mu Baisheng benar-benar menjadi lebih kuat. Aku khawatir setidaknya berada di level True Martial Realm Tier 7. Berpikir tentang kultivasi seni bela diri ini, He Shangfeng tentu saja merasa itu akan menjadi tantangan. Namun kunjungannya hari ini bukanlah kunjungan yang bisa ia tinggalkan begitu saja. He Shangfeng menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, oke, Mu Baisheng, kau ingin melindungi Yang Chen, kan? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa Yang Chen telah membunuh puluhan orang sekte Changhai kita, termasuk murid langsungku, Sao Changkong. Tanpa penjelasan dari sekte Gunung Yuanmu tentang ini, apakah menurutmu sekte Changhai kita bisa diganggu? Mendengar perkataan He Shangfeng, Mu Baisheng merasakan jantungnya berdebar kencang. Yang Chen telah membunuh puluhan orang dari sekte Changhai sekaligus. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika Yang Chen hanya membunuh beberapa murid biasa, maka itu tidak masalah. Lagi pula, He Shangfeng tidak akan begitu marah atas hal ini. Inti masalahnya adalah, mengapa Yang Chen membunuh murid langsung He Shangfeng secara khusus? Bukankah itu akan merusak wajah He Shangfeng? Dan yang paling penting adalah, saat memburu murid-murid sekte dan sebagainya, semua orang sangat berpengalaman. Tidak peduli seberapa keras guntur sebelum membunuh, setelah membunuh, mereka akan membersihkan semua jejak dan tidak membiarkan siapapun menemukan kekurangan. Sama seperti Yang Chen membunuh Sao Changkong. Setelah pembunuhan itu, bagaimana sekte Changhai mengetahuinya? Ini adalah masalah besar. Akan tetapi, alasan Mu Baisheng dapat memimpin sekte Gunung Yuan untuk berdiri kokoh di Kabupaten Gunung Utara bukanlah karena ia mudah ditakuti oleh orang lain. Akankah dia menyerahkan Yang Chen karena ancaman sekte Changhai? Dia mendengus dengan nada menghina. Jika nilai Yang Chen tidak terlihat sebelumnya, mungkin dia akan menyerahkan Yang Chen untuk menjaga keuntungan bersama antara sekte Gunung Yuan dan sekte Changhai mengingat nilai Yang Chen tidak mencukupi. Mungkin kedengarannya kejam dan realistis, tetapi sebagai pemimpin sekte Gunung Yuan, dia harus mempertimbangkan kepentingan sekte Gunung Yuan. Tentu saja, khususnya karena dia perlu mempertimbangkan dari sudut pandang kepentingan, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah pada Yang Chen. Karena minat yang dimiliki Yang Chen sudah cukup untuk membuatnya, Mu Baisheng, melindunginya. Bab 487, aku telah membunuh lebih dari puluhan orang. Bahkan jika itu berarti harus membuka topeng keramahan terhadap He Shangfeng, itu sama saja. Memikirkan hal ini, Mu Baisheng tidak ragu-ragu dan langsung berteriak, He Shangfeng, kamu mengatakan bahwa Yang Chen ku membunuh orang-orang sekte Changhai-mu.
Apakah kamu punya bukti? Jika kamu tidak punya bukti, jangan bicara omong kosong, jangan sampai orang mengatakan bahwa Sekte Changhai-mu menggigit orang tanpa pandang bulu. Ini tidak baik. Baiklah, He Sangfeng, kau berani sekali. Jadi, kau harus melindungi anak bermarga yang ini. Kau harus memikirkannya dengan saksama. Jika kepentingan antara Sekte Yuanshanmu dan Sekte Changhai-ku hancur, itu tidak akan ada gunanya bagi siapapun. He Sangfeng menegur dengan keras. Memangnya kenapa kalau aku membela Yang Chen? Apa yang bisa kau lakukan? Mu Baiseng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tidak berniat untuk mundur sama sekali. Gigi He Sangfeng gatal karena marah, sementara wajah He Qiushui menunjukkan kegembiraan. Dia khawatir Mu Baiseng akan menyerahkan Yang Chen karena tekanan dari Sekte Changhai. Bagaimanapun, Sekte Changhai lebih kuat dari Sekte Yuanshan. Jika pemimpinnya sedikit lebih pemalu, mereka mungkin benar-benar telah menyerahkan Yang Chen. Namun sekarang tampaknya dia terlalu khawatir. Mu Baiseng tidak menyerah, dan He Sangfeng tidak punya cara untuk menghadapinya. He Sangfeng memang tidak punya pilihan lain, karena dia tidak mampu mempermalukan dirinya sendiri di depan Mu Baiseng sekarang. Jika Sekte Changhai benar-benar berperang dengan Sekte Yuanshan, satu-satunya pihak yang akan diuntungkan adalah kota utama Beishan. Oleh karena itu, meskipun He Sangfeng sangat marah, dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, Mu Baiseng, kamu berani sekali. Aku akan mengingat ini. Kamu tunggu saja. Setelah berkata demikian, He Sangfeng menjentikkan lengan bajunya dan hendak pergi. Para anggota Sekte Changhai datang dan pergi sesuka hati, memamerkan kekuatan mereka dan membuat para murid dan tetua Sekte Yuanshan merasa terhina dan marah. Namun, mereka salah, jadi mereka tidak bisa berkata banyak. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara bergema. Tunggu. Begitu kata itu terdengar, semua orang tak kuasa menahan diri untuk melihat ke arah datangnya suara itu. Orang yang mengatakan, tunggu, tidak lain adalah Yang Chen, bukan? Mu Baiseng juga bingung dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan tawa dan bertanya-tanya apa maksud Yang Chen. Yang Chen, yang baru saja dilindungi dengan sangat kuat oleh Mu Baiseng, seharusnya cukup pintar untuk memahami niatnya. Apa yang seharusnya dilakukan Yang Chen saat ini? Menyembunyikan dirinya dan tidak menunjukkan wajahnya. Karena dalam hal ini, Sekte Yuanshan mereka yang salah. Yang Chen membunuh orang-orang Sekte Changhai mereka, dan Sekte Yuanshan tidak dapat menyangkalnya. Akan tetapi, karena Yang Chen tidak muncul, tidak peduli apa yang dilakukan Sekte Changhai, sekarang Yang Chen menonjol, apa artinya itu? He Sangfeng mengira akan kembali dengan tangan hampa. Namun, saat melihat Yang Chen berdiri, dia langsung tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, beraninya kamu muncul, bagus, sangat bagus. Sekte Yuanshanmu benar-benar berani. Setelah membunuh murid langsungku, kamu masih berani berdiri. Yang Chen, kamu. Mu Baiseng menatap Yang Chen dengan senyum masam, bertanya-tanya apa maksud Yang Chen dengan ini. Yang Chen berkata, pemimpin sekte, aku tahu apa yang kau pikirkan. Masalah ini bukan tanpa alasan. Mengapa kita harus membiarkan Sekte Changhai mengotori dan mengencingi kepala kita? Jika orang tidak tahu, mereka mungkin berpikir Sekte Yuanshan kita takut pada mereka. Apa, Yang Chen, kau membunuh murid langsungku, dan kau masih berpikir kau benar? Mu Baiseng, hari ini, jika kau tidak memberiku penjelasan yang tepat, aku tidak keberatan mewakili Sekte Changhai dalam menyatakan perang terhadap Sekte Yuanshanmu. He Sangfeng meraung marah. Mu Baiseng menatap Yang Chen, tidak tahu apa maksud Yang Chen dengan ini. Yang Chen berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun dalam menghadapi kemarahan He Sangfeng. Menyatakan perang terhadap Sekte Yuanshan mereka. Suara gemuruh He Sangfeng mungkin membuat orang lain takut, tapi tidak untuk Yang Chen. Yang Chen berkata dengan tenang, Master Sekte He, satu hal yang Anda katakan benar sejak awal. Ya, saya memang membunuh Sao Changkong. Namun, hal lain yang Anda katakan salah. Mengatakan bahwa saya membunuh puluhan jenius Sekte Changhai Anda agak tidak adil bagi saya. Kau masih berani mengakuinya, nak? Berapa banyak anggota Sekte Changhai yang kau bunuh? Teriak He Sangfeng. Sekitar 100 atau 2. Yang Chen mengangkat bahu, pengecut yang melaporkan berita itu kepadamu jelas-jelas membesar-besarkan jumlahnya. Saat mengatakan hal ini,
Yang Chen melirik Han Fang, tampaknya tidak sengaja. Dia menduga bahwa Han Fang adalah orang yang diam-diam memberitahu He Shangfeng tentang hal ini. Han Fang, sebagai Master Sekte Junior Sekte Changhai, telah dikalahkan olehnya beberapa kali di alam rahasia dan di luar alam rahasia. Bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini begitu saja? Yang Chen telah mengantisipasi bahwa dia akan membalas dendam, karena sulit bagi orang seperti itu untuk mengubah kebiasaannya tanpa melihat peti mati dan meneteskan air mata. Setelah kembali dari alam rahasia, Han Fang kemungkinan besar melaporkan berita itu kepada He Shangfeng. Namun saat itu, Cao Changkong memimpin ratusan anggota Sekte Changhai dan pasukan lainnya untuk memburunya. Han Fang tidak mengetahui detail situasinya, jadi dia melaporkan jumlah yang tidak jelas kepada He Shangfeng. Lagi pula, jika terlalu banyak murid yang meninggal, kesalahan akan jatuh padanya, dan dia tidak tahan. Bagaimanapun, Han Fang bertekad untuk bersekongkol melawan Yang Chen. Han Fang mungkin telah menggunakan orang lain untuk menekan Yang Chen, dan mungkin Yang Chen akan menyerah demi sekte tersebut. Sayangnya, Han Fang memanggil He Shangfeng. Yang Chen tidak akan pernah menundukkan kepalanya pada He Shangfeng. Apa? Ratusan orang? Apa yang sedang terjadi? Tidak mungkin, apakah kamu bercanda? Yang Chen benar-benar membunuh ratusan anggota sekte Changhai sekaligus. Awalnya He Shangfeng mengira Yang Chen sedang membual, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, sekte Changhai mereka memang memiliki ratusan korban. Beberapa penyebab kematian bahkan tidak dapat diidentifikasi oleh Han Fang. Mungkinkah mereka benar-benar ada hubungannya dengan Yang Chen? Tak peduli apakah mereka ada hubungan keluarga atau tidak, kini setelah Yang Chen mau mengakuinya, He Shangfeng tentu saja tak keberatan melimpahkan semua kesalahan kepadanya. Memikirkan hal ini, He Shangfeng meraung marah, Yang Chen, kamu mencari kematian. Mencari kematian. Baiklah, Master Sekte He, Tetua He, kalian bilang aku, Yang Chen, mencari kematian. Kalau begitu aku, Yang Chen, akan berdiskusi baik-baik dengan kalian tentang ini. Yang Chen melangkah maju, auranya menyebar, tidak menunjukkan kelemahan apapun terhadap He Shangfeng. Ini membuat semua orang merasa aneh. Bahkan He Qiushui pun bingung. Dari mana Yang Chen mendapatkan semua kepercayaan diri ini? Jelas, dalam hal ini, Yang Chen salah, tetapi dia begitu percaya diri. Yang Chen, dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan wajah kosong, berkata, seperti yang diketahui semua orang, aku, Yang Chen, memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seleksi jenius dan memperoleh kunci harta karun. Cao Changkong dari Sekte Changhaimu memimpin ratusan orang untuk membunuhku, hanya untuk mendapatkan kuncinya. Bab 488, dia pantas mati. Mendengar ini, semua orang saling memandang seolah-olah mereka memahami sesuatu. Apa yang dikatakan Yang Chen masuk akal. Cao Changkong dari Sekte Changhai berkomplot melawan kunci harta karun Yang Chen dan memimpin ratusan orang untuk menyerangnya adalah hal yang wajar. Dalam sekejap, para pengikut Sekte Yuanshan menjadi marah, kalian orang-orang dari Sekte Changhai menyerang Tuan Muda Sekte kami terlebih dahulu, dan sekarang kalian berani menuduh kami. Betapa tidak tahu malunya Sekte Changhaimu. Menginginkan kunci harta karun Tuan Muda Sekte kami, dan menuduhnya membunuh orang-orangmu. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Chen, He Shangfeng tercengang. Sementara Yang Chen melanjutkan tanpa niat untuk berhenti, Sekte Changhaimu memimpin ratusan orang untuk menyerangku, Yang Chen. Haha, sungguh keberanian yang luar biasa, sungguh uluran tangan yang besar. Jadi, Master Sekte He, apakah itu berarti bahwa aku, Yang Chen, harus dibunuh oleh Sekte Changhaimu untuk membuatmu bahagia? Apakah kamu hanya akan menikmati ketika aku mati dengan bingung? Mu Baisheng tidak tahu tentang ini, karena Yang Chen tidak berbicara kepadanya tentang hal itu. Sekarang setelah mendengar kata-kata Yang Chen, dia berkata dengan marah, baiklah, Master Sekte He, Anda baru saja menuduh Yang Chen membunuh murid langsung Anda, He Shangfeng. Dan Anda bahkan mencoba memaksa Sekte Yuanshan kami untuk menyerahkan seseorang. Sekarang, tidakkah Anda ingin memberi kami penjelasan? He Shangfeng juga tidak menduga hal ini. Dia telah mendengar Han Fang menggambarkan Yang Chen sebagai orang jahat. Dia mengira Yang Chen membunuh Cao Changkong terlebih dahulu, lalu membunuh banyak murid Sekte Changhai. Dalam kasus ini, dia pasti bisa meminta penjelasan dari Yang Chen dan Sekte Yuanshan.
Tetapi sekarang tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Entah Han Fang berbohong atau Yang Chen berbohong. Dia tidak punya waktu untuk memverifikasi hal-hal seperti itu sekarang. Namun, Yang Chen berteriak dengan marah, "Jadi, Master Sekte He, sebaiknya kau dengarkan. Kematian Cao Changkong, maaf, dia pantas mendapatkannya. Aku membunuh ratusan orang Sekte Changhai-mu. Maaf, orang-orang tak berguna itu, entah itu ratusan atau bahkan lebih, aku akan tetap membunuh mereka semua." Kalau orang lain, Yang Chen mungkin akan bersikap agak sopan, tapi dengan He Sangfeng, maaf, dia tidak perlu memberikan muka apapun. Dia dan He Sangfeng tidak serta-merta bermusuhan, tetapi karena He Yun Xiao, dia tidak akan membiarkan He Sangfeng mengambil keuntungan apapun. Awalnya, tidak ada kesempatan, tetapi karena He Sangfeng ingin mencari masalah dengannya, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam terhadap He Sangfeng secara diam-diam dan wajar. Perkataan Yang Chen mempermalukan Sekte Changhai dan He Sangfeng namun menggairahkan bagi Sekte Yuanshan. Mendominasi dan kuat. Maaf, aku membunuh Cao Changkong. Dia pantas mendapatkannya. Orang-orang lain di Sekte Changhai Anda tidak terkecuali. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, kata-kata Yang Chen memang mendominasi tetapi ada alasannya. Apa? Mereka berharap Yang Chen hanya berdiri diam dan membiarkan orang-orang Sekte Changhai mengepung dan menyerangnya, lalu membiarkan mereka membunuhnya. Itu tidak mungkin, Yang Chen harus melawan dan melawan. Kematian Cao Changkong memang pantas. Tetapi bagaimana He Sangfeng bisa mengakuinya? Mendengarkan perkataan Yang Chen, He Sangfeng sangat marah hingga ingin langsung melawan Yang Chen. Apa maksud Yang Chen? Dia sama sekali tidak menganggap serius He Sangfeng. Dia harus berpura-pura bahwa dia benar meskipun sebenarnya tidak, dan berteriak, "Yang Chen, apa yang baru saja kamu katakan tentang orang-orang Sekte Changhai yang menyerangmu, di mana buktinya? Kamu hanya membuat klaim yang tidak berdasar." "Bukti? Baiklah, Master Sekte He, kamu ingin bukti, kan?" Yang Chen mencibir, tampaknya hanya menunggu He Sangfeng meminta bukti. Sekarang, Yang Chen melambaikan tangannya tanpa ekspresi dan berkata, "Ketika aku, Yang Chen, meninggalkan Istana Surga, aku dikejar oleh banyak kekuatan, yang diketahui banyak orang. Akhirnya, identitasku terungkap, dan banyak orang melihatnya dengan jelas. Master Sekte He, kau bisa bertanya kepada siapa saja, dan akan ada banyak saksi." "Oh, benar, kurasa kau tidak ingin bertanya kepada orang lain, jadi bagaimana kalau aku mencari beberapa orang untuk datang dan bersaksi untukmu?" Tubuh He Sangfeng gemetar, tidak pernah menyangka bahwa Yang Chen tampaknya secara khusus menunggunya untuk meminta bukti. Ini, Yang Chen punya banyak bukti. Orang-orang dari Sekte Yuanshan juga merasa lebih percaya diri. Benar sekali, mereka punya alasan di pihak mereka, siapa yang mereka takuti. Mengapa mereka harus membiarkan Sekte Changhai memperlakukan mereka seperti ini? Memang, di dunia bela diri, akal sehat tidak terlalu penting, tetapi ketika tidak ada banyak perbedaan kekuatan antara dua kekuatan yang tangguh, akal sehat menjadi penting. Sama seperti Sekte Changhai dan Sekte Yuanshan, siapapun yang memiliki akal sehat akan menang. Sekte Changhai sebelumnya memiliki akal sehat, tetapi sekarang Sekte Yuanshan memilikinya. Ya, mengapa tidak membiarkan kami mencari beberapa saksi untukmu, Sekte Changhai? Sekte Changhai benar-benar tidak tahu malu. Aku benar-benar mengira bahwa Tuan Muda Sekte kita melakukan kesalahan, tetapi sekarang aku tahu bahwa Sekte Changhai bersalah, dan mereka bahkan berani menuduh kita melakukan kesalahan setelah mendapat balasan. Sekte Changhai yang tidak tahu malu. Apakah Sekte Changhai-mu masih punya rasa malu? Dengan meningkatnya moral Sekte Yuanshan, Yang Chen memanfaatkan momentum itu, berbicara kepada He Sangfeng dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, "Jadi, Master Sekte He, apakah Anda ingin mencari beberapa saksi, atau haruskah saya?" Wajah He Sangfeng memerah, dan dia benar-benar ingin menemukan beberapa saksi untuk membuktikan bahwa perkataan Yang Chen salah, dan Sekte Changhai lah yang punya alasan. Namun, baru saja, dia telah memeriksa dengan Han Fang dan mengetahui di bawah berbagai tekanan bahwa Han Fang, yang memberitahunya bahwa Yang Chen membunuh Cao Changkong, sebenarnya tidak mengetahui detail tentang bagaimana Yang Chen membunuh Cao Changkong. Selain itu, selama proses yang tidak diketahui ini, Han Fang bahkan menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mengubah banyak detail berdasarkan keinginannya sendiri.
Mudah dipahami bahwa Han Fang hanya mendorongnya untuk menekan Yang Chen, tetapi apakah mereka punya alasan atau tidak, Han Fang tidak jelas. Memikirkan hal ini, He Sangfeng bahkan lebih kesal. Untuk apa dia membutuhkan saksi sekarang? Dia segera melambaikan tangannya, Sekte Changhai kami dan Sekte Yuanshan Anda sama-sama sekte besar, tidak perlu berdebat tanpa henti tentang hal-hal sepele. Masalah saksi tentu saja tidak perlu. Ayo, kita pergi. Saat kata-kata itu diucapkan, He Sangfeng membawa orang-orang Sekte Changhai pergi seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Namun pada saat itu, Mu Baiseng tiba-tiba berbicara dengan dingin, tunggu sebentar, Master Sekte He, betapa hebatnya prestise Anda. Apakah Anda pikir Sekte Yuanshan kami semacam orang yang mudah ditindas? Anda datang ke sini untuk melampiaskan amarah Anda dan kemudian pergi. Apakah Anda pikir orang-orang di sini mudah diganggu? Jika kau tidak memberikan penjelasan yang jelas, bisakah aku mengembalikan setiap kata yang baru saja kau katakan tentang Sekte Yuanshan kami ke Sekte Changhai-mu satu per satu? Bab 489, Investigasi. He Sangfeng tahu betul bahwa bersikap masuk akal itu penting. Bahkan Sekte Changhai mereka tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Kalau tidak, cepat atau lambat, Sekte Yuanshan dan kota utama Beishan akan bergabung untuk menghadapi kelompok yang tidak masuk akal itu. Itulah sebabnya Sekte Yuanshan, meskipun mereka tetap bertahan di bawah tekanan Sekte Changhai tadi, tidak merasa cukup percaya diri. Kalau dia benar-benar pergi begitu saja, dia pasti salah, tapi kalau dia mundur, bukankah yang lain akan mengatakan bahwa Sekte Changhai mereka takut pada Sekte Yuanshan? Memikirkan hal ini, He Sangfeng berkata dengan suara tenang, jika Sekte Yuanshan-mu menginginkan keadilan, aku akan memberikannya kepadamu nanti. Dengan itu, He Sangfeng melambaikan tangannya dan membawa murid-murid Sekte Changhai pergi. Melihat orang-orang Sekte Changhai pergi, Mu Baiseng tidak benar-benar mencoba untuk menekan mereka. Meskipun dia tahu betul bahwa He Sangfeng tidak akan memberi mereka keadilan setelahnya, setidaknya mereka berada di atas angin sekarang. Hubungan sebelumnya antara kedua kekuatan itu berada dalam kondisi ketegangan yang sangat rumit. Mu Baiseng tidak bermaksud berbuat apa-apa lagi tentang hal ini, tetapi He Sangfeng tidak semudah itu melupakannya. Alasan dia ingin melepaskannya bukan karena Sekte Yuanshan, tetapi karena Han Fang. Ya, itu Han Fang. Jika bukan karena Han Fang, bagaimana mungkin He Sangfeng mengalami penghinaan yang begitu besar? Bagaimana mungkin dia ditertawakan oleh orang lain di Sekte Yuanshan dan dipandang sebagai bahan tertawaan oleh banyak kekuatan di dekatnya? Apa yang akan dikatakan orang? He Sangfeng pergi untuk meminta pertanggungjawaban Sekte Yuanshan dengan cara yang keras, tetapi apa yang terjadi? Dia malah kembali dengan keadaan yang buruk. Faktanya, Sekte Changhai mereka masih salah. Sungguh lelucon yang besar. Pada akhirnya, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Itu karena Han Fang hanya ingin membalas dendam pada Yang Chen. Dia memutarbalikkan fakta dan, tanpa mempertimbangkan semua aspek dengan hati-hati, mendesak He Sangfeng untuk meminta pertanggungjawaban Sekte Yuanshan dalam kemarahannya. Bukan hal yang main-main, jika dia sudah tahu seluk-beluk situasinya sejak awal, dia tidak akan begitu saja menghadapi Yang Chen. Memang, Yang Chen masih mengganggunya. Dia selalu merasa bahwa suatu hari nanti, Yang Chen akan menjadi masalah baginya. Ini adalah intuisi yang sangat lemah, itulah sebabnya dia selalu tidak menyukai Yang Chen. Dan itulah alasannya mengapa dia ingin sekali menghadapi Yang Chen begitu Han Fang angkat bicara. Tetapi pada akhirnya, Han Fang lah yang memutarbalikkan fakta. Hal ini membuatnya murka dan tatapannya langsung tertuju pada Han Fang. Han Fang tidak terlalu bodoh. Ketika dia melihat pemimpin sekte menatapnya seperti itu, dia akhirnya berlutut ketakutan dan menangis memohon belas kasihan, "Guru, saya tahu saya salah. Niat awal saya murni impulsif. Saya tidak tahan dengan ketidakpedulian Yang Chen terhadap sekte Changhai kita." Permohonan belas kasihan Han Fang sangat menyayat hati dan serak, membuat siapapun yang menonton sulit untuk terus menghukumnya. Namun apakah He Sangfeng orang yang berhati lembut? Tentu saja tidak. Kalau dia berhati lembut, dia tidak akan berurusan dengan kakak seniornya He Yun Xiao saat itu. Kalau dia berhati lembut, dia tidak akan bersekutu dengan binatang esensi api. Pemimpin sekte, Han Fang telah mengakui kesalahannya. Ya, pemimpin sekte, bagaimanapun juga,
Han Fang adalah Master Sekte Junior di sekte kita. Dia sudah menyadari kesalahannya. Lupakan saja. Ya, pemimpin sekte. Dalam sekejap, banyak sesepuh keluar untuk membujuknya. Bagaimanapun, Han Fang masih muda, dan banyak tetua yang melihatnya tumbuh dewasa. Mereka menaruh rasa sayang padanya. Namun, He Sang Feng berteriak dengan marah, biarkan dia hidup. Tidak mungkin. Cabut jabatan Master Sekte Juniornya dan turunkan statusnya menjadi murid biasa. Tuan, jangan lakukan itu. Hati Han Fang hancur, dan ekspresi di wajahnya menunjukkan keputusasaan total. Hati Han Fang hancur, dia benar-benar putus asa. Tanpa jabatannya sebagai Master Sekte Junior, dia bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana dia akan menghabiskan hari-harinya. Rasanya seperti jatuh dari surga ke neraka. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memohon belas kasihan atau meratap, He Sang Feng tidak menunjukkan belas kasihan dan pergi begitu saja tanpa melihatnya. Sebenarnya, He Sang Feng bahkan tidak berencana untuk menyelamatkan nyawa Han Fang. Namun, karena bujukan para tetua, dia tidak dapat membantu tetapi menyelamatkan muka mereka. Dia hanya mencopot Han Fang dari jabatannya sebagai Master Sekte Junior. Meski begitu, itu merupakan pukulan yang menyakitkan bagi Han Fang. Dia tersenyum pahit dan tampak putus asa. Memikirkan kembali tindakannya di masa lalu terhadap Yang Chen, dia tiba-tiba tertawa sedih. Lambat laun, penyesalan muncul di hatinya. Dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh keengganannya untuk menerima kekalahan setelah kalah dari Yang Chen. Pada saat yang sama, Yang Chen juga dikelilingi oleh sekelompok tetua di Sekte Yuanshan, menanyakan tentang situasinya. Mereka tidak tahu tentang ini sampai mereka mendengar Yang Chen membicarakannya. Mereka baru tahu bahwa Sekte Changhai bahkan telah mencoba membunuh Yang Chen, yang benar-benar tidak dapat ditoleransi. Meskipun Yang Chen tidak terluka, mereka tetap bertanya kepadanya tentang situasinya, dan baru setelah mereka mengerti barulah mereka membiarkannya. Tepat setelah kejadian ini, peristiwa besar lainnya tiba-tiba terjadi. Lihat ke sana. Mu Baisheng adalah orang pertama yang memperhatikan, sambil menunjuk ke depan. Yang Chen dan murid-murid tetua Sekte Yuanshan melihat ke arah yang ditunjuk Mu Baisheng. Yang ditunjuk Mu Baisheng bukanlah tempat lain, melainkan tempat berkumpulnya kota utama Loyun dan kota bintang matahari. Namun, pada saat ini, kedua kekuatan cukup berhati-hati. Karena mereka menghadapi raksasa misterius itu. Orang lain mungkin tidak tahu siapa raksasa ini, tetapi Yang Chen tahu betul. Itu adalah Sekte Naga Hitam. Apa yang dilakukan Sekte Naga Hitam? Sepertinya mereka sedang menginterogasi kota utama Loyun dan kota bintang matahari tentang sesuatu. Yang Chen menyipitkan matanya. Jelas, tidak peduli bagaimana Sun Star City dan Loyun Main City muncul di hadapan orang lain, mereka agak kalah ketika menghadapi negara adikuasa seperti Sekte Naga Hitam. Dalam menghadapi interogasi Sekte Naga Hitam, mereka tampak tunduk, tanpa ada niat untuk melawan. Mereka adalah Sekte Naga Hitam, salah satu negara adikuasa di wilayah luar. Mu Baisheng menjelaskan kepada para tetua dan murid sektenya, aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Sekte Naga Hitam, tetapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Kita sebaiknya menonton saja dengan tenang. Meskipun Sekte Naga Hitam menyelidiki kota utama Loyun dan kota bintang matahari dengan sangat ketat, deteksi jiwa dewa bukanlah masalah. Penasaran? Berbagai kekuatan besar secara alami mengirimkan jiwa-jiwa dewa untuk mencari tahu apa yang sedang dicapai oleh Sekte Naga Hitam, dengan kekuatannya yang luar biasa. Yang Chen tidak terkecuali. Akan tetapi, begitu dia mendeteksi niat mereka dengan jiwa keilahiannya, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Karena, Sekte Naga Hitam sedang menyelidiki penyebab kematian salah satu murid mereka, Yu Feilong. Bab 490, mengundang masalah. Kultus Naga Hitam hanya mengirim segelintir orang, lebih dari 10 orang, seperti yang diprediksi Yang Chen. Yu Feilong dan murid lainnya adalah seluruh pasukan murid muda yang dikirim kali ini. Zhang Xing tidak ada di antara mereka, karena dia bukan murid kultus Naga Hitam. Harta karun kaisar tidak terlalu menarik bagi para adikuasa ini, tetapi godaan itu tetap ada. Itulah sebabnya Sekte Naga Hitam tidak mengirimkan banyak personel yang kuat, hanya beberapa murid seperti Yu Feilong dengan kekuatan sedang. Akan tetapi, meski begitu, mereka cukup menakutkan.
Sekitar selusin anggota kultus naga hitam berdiri di sana, memberikan begitu banyak tekanan pada kota bintang matahari dan kota utama Loyun sehingga tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun. Yang Chen tidak dapat menahan perasaan tertekan yang meningkat dalam dirinya. Karena, jika kultus naga hitam menyelidiki penyebab kematian Yu Feilong, maka kematian Yu Feilong secara tidak langsung disebabkan olehnya, Yang Chen. Meskipun dia yakin tidak akan mengungkap kekurangan apapun, dia khawatir Sekte Naga Hitam akan menyelidikinya dengan saksama. Jika mereka benar-benar melakukan penyelidikan menyeluruh, tidak akan ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Bagaimana jika Sekte Naga Hitam menyalahkannya? Apakah Sekte Yuanshan masih bisa melindunginya? Tuan muda, saya tidak berani menyelidiki dengan jiwa saya. Ada seorang master alam bela diri bumi di antara kultus naga hitam, dan pencapaian jiwanya jauh lebih tinggi dari saya, kata Penatua Yunlu. Yang Chen mengusap alisnya dan mendesah, saya mengerti. Tampaknya mereka hanya bisa menyerahkan masalah ini pada takdir. Tidak seorang pun tahu bagaimana kultus naga hitam akan menyelidikinya. Pada saat ini, tetua yang memimpin Sekte Naga Hitam berdiri dengan kedua tangan di belakangnya di udara, berteriak, ada apa, kota utama Loyun, dan kota utama Yang Star? Apakah kalian benar-benar berpikir kami orang-orang Sekte Naga Hitam mudah diajak bicara? Haha, selain dari dua pasukan gabungan kalian yang menyerang, siapa lagi yang bisa membunuh murid-murid Sekte Naga Hitam kami? Atau apakah kalian tahu mengapa Yu Feilong dan yang lainnya masih belum keluar? Utusan Kalajengking Hitam, aku bersumpah demi hidupku bahwa masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami, kota utama Loyun. Aku sudah bertanya beberapa kali, dan murid-murid kota utama Loyun kami belum melihat muridmu yang terhormat, kata orang yang bertanggung jawab atas kota utama Luoyun, bersumpah ke langit. Bukannya mereka tidak melihatnya. Mereka tidak mengenalinya meskipun mereka telah melihatnya. Siapa yang tahu bahwa Yu Feilong berasal dari Sekte Naga Hitam? Namun dapatkah dia mengatakan hal itu? Melihat bahwa kota utama Loyun telah membuat pernyataan, Yuan Shan dari kota utama Yang Star dengan cepat melangkah maju, utusan Kalajengking Hitam, kami di kota utama Yang Star juga berani bersumpah kepada langit bahwa masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Mengenai situasi Yu Feilong, kami di kota utama Yang Star dapat memberikan beberapa petunjuk. Pada titik ini, Yuan Shan buru-buru mencoba memasang wajah tersenyum. Tidak ada cara lain, karena kultus naga hitam terlalu kuat untuk mereka lawan. Oh, Yuan Shan, apa yang diketahui kota utama Bintang Yang? Tanya utusan Kalajengking Hitam. Yuan Shan buru-buru menjawab sambil tersenyum menyanjung, begitulah. Penilaian wilayah dalam yang berlangsung di kota Tiandu, biar aku jelaskan kepadamu secara terperinci. Karena itu, Yuan Shan dengan hati-hati menceritakan apa yang telah terjadi. Di antara mereka yang lulus dari 5 tingkat penilaian Istana Tiandu, hanya ada 5 orang. 3 dari mereka ada hubungannya dengan Sekte Naga Hitam yang terhormat. Ada yang lain bernama Jiang Kaiying, yang latar belakangnya pasti sudah Anda kenal. Yang terakhir adalah Yang Chen dari Sekte Yuanshan. Yuan Shan terbatuk dan berkata. Sambil berbicara, dia secara halus menekankan Yang Chen, niatnya jelas terlihat. Kota utama Bintang yang tidak bisa secara terbuka menargetkan Yang Chen, tetapi kultus naga hitam bisa. Jangankan memusnahkan Yang Chen, mereka bahkan tidak akan ragu untuk memusnahkan seluruh Sekte Yuanshan tanpa membiarkan siapapun mengatakan sepatah kata pun. Jiang Kaiying, murid Mei Xiuying. Ekspresi utusan Kalajengking Hitam tiba-tiba berubah dingin, bahkan menyebabkan udara di sekitarnya ikut berubah drastis. Banyak orang menggigil ketakutan, tidak mampu menahan aura dahsyat dari utusan Kalajengking Hitam. Yuan Shan juga terkejut dan segera berkata, utusan Kalajengking Hitam, pikirkanlah. Saat itu, hanya 5 orang yang berhasil melewati lantai 5 dan memasuki lantai 2 Istana Tiandu. Namun, Yang Chen dan Jiang Kaiying berhasil keluar hidup-hidup dari lantai 2 Istana Tiandu, sementara hanya murid-murid kultus naga hitammu, utusan, bukankah semuanya sudah jelas sekarang? Meskipun Yuan Shan tidak mengucapkan kata-katanya, dia sudah menunjuk Yang Chen. Setelah mencapai tujuannya, Yuan Shan sekarang diam-diam memperhatikan ekspresi utusan Kalajengking Hitam. Tentu saja wajah utusan Kalajengking Hitam tidak akan senang. Jiang Kaiying, murid Mei Xiuying.
Utusan kalajengking hitam berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memikirkan Mei Xiuying, wanita gila itu, dan hanya bisa mengesampingkan penyelidikan terhadap Jiang Kaiying untuk saat ini. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Yang Chen dari Sekte Yuanshan. Yang Chen, utusan kalajengking hitam memiliki pemahaman yang jelas tentang Yang Chen yang terkenal ini. Ketika dilihat oleh utusan kalajengking hitam, hati Yang Chen menegang karena ia menyadari bahwa situasi tidak bisa diremehkan. Sambil mengutuk orang-orang kota utama bintang yang dalam hatinya, Yang Chen tahu bahwa jika bukan karena orang-orang kota utama bintang yang membuat keributan, utusan kalajengking hitam tidak akan benar-benar menargetkannya. Namun, sudah terlambat untuk memberikan penjelasan, karena anggota kultus naga hitam, yang dipimpin oleh utusan kalajengking hitam, bergegas ke Sekte Yuanshan. Tekanan kuat itu menekan, membuat semua orang di Sekte Yuanshan kesulitan bernapas. Hanya Mu Baiseng yang berhasil mengeluarkan beberapa patah kata, utusan kalajengking hitam, apa maksudnya ini? Master Kayu, aku hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada muridmu Yang Chen, jangan gugup, jawab utusan kalajengking hitam dengan dingin. Katanya jangan grogi, tapi dengan auranya yang menekan, siapa yang tidak akan grogi? Alam bela diri bumi, apakah ini tekanan alam bela diri bumi? Tak seorang pun dapat menahan rasa takutnya, karena jurangnya begitu besar. Tak lama kemudian, utusan kalajengking hitam itu menatap Yang Chen dan berbicara perlahan, Yang Chen, aku ingin bertanya satu hal padamu. Tahukah kau bagaimana 3 orang dari sekteku, Yu Feilong, meninggal? Jangan bilang kau tidak tahu. Kalian semua pasti berada di dalam lantai 2 istana Tiandu. Melihat utusan kalajengking hitam mendekat, Yang Chen mengutuk Yuan Shan dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak hanya harus menunjukkan ketidakbersalahannya dalam masalah ini, tetapi juga melakukannya dengan sempurna, atau utusan kalajengking hitam mungkin akan membunuhnya di tempat. Dia berpikir cepat, keringat dingin menetes dari dahinya, dan dengan cepat berkata, mereka dibunuh oleh larangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Tiandu. Apa maksudmu? Tanya utusan kalajengking hitam. Kaisar Tiandu meninggalkan banyak harta karun di lantai 2 istana Tiandu, tetapi ada larangan di sekitar harta karun tersebut. Yu Feilong dan yang lainnya tampaknya tidak percaya pada otoritas Kaisar dan menantangnya, akhirnya terbunuh oleh larangan ini, kata Yang Chen dengan hormat, saya menyaksikan seluruh prosesnya. Utusan kalajengking hitam menyipitkan matanya, apakah kamu yakin kata-katamu benar? Apakah kamu yakin masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Saat dia berbicara, aura penindasan utusan kalajengking hitam pada Yang Chen semakin meningkat.